warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahidul hayati wa sami'una wa raziqul arzaqi wa qasimuna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, malikul ardi wa warithuha, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu kasirul abadili wa qami'uha sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin nasir syari'ati wa nasyirun. Para jemaah sekalian, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kajian pada malam hari ini materinya sebenarnya lanjutan dari yang pernah saya sampaikan pada yang pertama. Kalau dulu sudah saya jelaskan, yaitu asbabul khilaf, kenapa di antara para ulama terdapat perbedaan-perbedaan, padahal ayat maupun hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil pada dasarnya juga sama, kan gitu ya. Sudah saya jelaskan di situ dari faktor bahasa dan lain-lain sebagainya. Pada malam ini yaitu menyikapi perbedaan. Sebenarnya menyikapi perbedaan ini yang lebih tepat sebetulnya ditujukan kepada ustadznya sebenarnya, ya, karena kalau orang awam itu kan bagaimana si ustadz menyampaikan, ibarat seperti media, ya, ketika ada satu kejadian di TV misalnya, media TV memberitakan, ada yang menyampaikan secara apa adanya, tapi ada TV yang menyampaikan dalam mendramatisir satu peristiwa misalnya. Tentunya pemirsanya kan berbeda melihatnya, ya begitulah. Jadi ketika kalau ustadz yang menyampaikan perbedaan itu dia yang paham, dan insya Allah itu tidak terjadi apa-apa sebenarnya, ya. Dan yang terjadi ketika perbedaan itu dijadikan seperti yang pernah saya sampaikan kesempatan yang lalu, bahwa seakan-akan setiap perbedaan itu seakan-akan batasan antara surga dan neraka atau kufur dengan iman. Ini kan berbahaya. Ini adalah merupakan hasil daripada si ustadz yang menyampaikan itu sendiri, kan gitu ya. Baik, di sini mau saya jelaskan beberapa hal penting ketika seseorang menyampaikan dalil maupun menyampaikan hukum-hukum tersebut. Ada beberapa pokok yang perlu dipaham sehingga ketika dia menyampaikan itu bisa menempatkan pada tempatnya, ya. Yang pertama, ketika menyampaikan ayat maupun Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, itu di dalamnya ada yang disebut ats-tsawabit atau yang disebut al-qat'iyyat. Jadi sesuatu yang sifatnya pasti, sesuatu yang baku, sesuatu yang sudah tidak ada lagi tempat untuk dibahas, untuk diijtihadkan, untuk didiskusikan. Ya. Contoh misalnya al-imanu billah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ya. Kemudian kita wajib menjalankan sholat, puasa dan lain sebagainya. Ini sudah jelas, ya. Allah katakan qul huwallahu ahad, itu sudah nggak bisa dikotak-katik. Nggak bisa misalnya Allah itu mungkin 3, mungkin 2 dan lain sebagainya. Ini namanya at-tawabit namanya. Ini sudah tidak bisa lagi diperdebatkan, ya. Ketika dikatakan bahwa Al-Quran maupun hadis Nabi ada sumber hukum, ini tawabit, sudah nggak bisa dikotak-katik. Seorang muslim harus yakin sepenuhnya bahwa dalam hidupnya dia harus rela untuk diatur oleh Al-Quran maupun hadis Nabi. Ya, ini pokok. Tapi yang kedua, setelah adanya at-tawabit atau al-qat'iyyat, yang kedua adalah al-mutaghayyirat atau al-dhaniyat, yaitu sesuatu yang berubah. Jadi rincian dari sesuatu yang pokok tadi. Kalau dikatakan, misalnya saya katakan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu Allah katakan di dalam Al-Quran, kalau wudu kita diwajibkan oleh Allah untuk mencuci tangan,
ya, sampai siku, wajah, tangan, kemudian kepala, lalu kaki, kan begitu ya. 4. Ini namanya at-tawab sudah pokok, nggak bisa dikotak-katik. Siapa yang berwudu meninggalkan satu dari yang 4 ini, seluruh mazhab tidak ada yang bilang wudunya sah, batal wudunya. Jadi kalau ada orang wudu misalnya dia tidak pakai cuci muka, ya, atau wudu tidak pakai tangannya separuh misalnya, nggak sampai siku misalnya, ya. Tapi kemudian ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan wudu dari tangan, ya, kemudian ke kumur dan lain sebagainya. Lah disinilah yang di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu yang kita katakan at-tawai pokok, tidak bisa dikotak-katik lagi. Tetapi yang ada di dalam hadis Nabi SAW itu yang disebut al-mutawatir. Sehingga ada perbedaan paham di kalangan para ulama. Iya, kan begitu. Di dalam Al-Quran tidak disebut niat. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau orang wudu harus pakai niat, kalau tidak pakai niat tidak sah. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak ada di Quran, tidak disebut niat. Jadi kalau orang wudu sah aja kalau dia tidak niat. Yang meyakini pakai niat silakan. Yang meyakini tidak pakai niat juga punya dalil. Dua-duanya tidak bisa disamakan. Dua-duanya tidak bisa divonis. Tidak bisa sama orang yang wudu tanpa niat dengan orang yang wudu tanpa mencuci tangan sampai situ, itu beda. Posisinya harus tidak bisa disamakan karena kedudukannya berbeda. Sehingga hadis Nabi SAW yang wudu itu kita katakan masnunat sunnah, ya. Kalau yang di dalam surat Al-Maidah itu pokok, tidak bisa dikotak-katik. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan misalnya bahwa menghukum dengan Al-Quran wajib atau hadis Nabi, betul, itu pokok. Tetapi rinciannya di sini ada perbedaan-perbedaan. Nah, di dalam rincian itulah yang seseorang harus tahu kapan, ya, mana yang dikasih kesempatan, misalnya tentang khilafah misalnya, atau tentang kekuasaan misalnya gitu ya. Secara detailnya itu dikembalikan kepada ijtihad para ulama, sehingga tidak bisa kita tidak, karena pada zaman Nabi SAW ketika ada raja-raja yang masuk Islam, itu Nabi tidak perintahkan raja itu untuk berhenti. Raja Najasyi yang ada di Habasyah atau Ethiopia yang ketika sahabat hijrah ke sana pada saat itu, lalu Raja Najasyi masuk Islam, itu sampai meninggal dunia beliau raja, ya, tetap raja, tidak diperintahkan oleh Nabi untuk turun jadi raja, ya. Begitu juga pada zaman para khulafa ar-rasyidin, tapi mereka mengakui Nabi sebagai pimpinannya dan berinduk kepada Nabi SAW, dan hukum begitu juga pada zaman khilafah. Jadi sebenarnya Islam tidak mengatur. Ya, yang diatur oleh Islam adalah ketika kamu menjadi pemimpin, kembali kepada Allah dan dengan hukumnya Allah, tapi bentuknya itu tidak diatur, ya, sehingga tidak bisa disamakan. Ya, kalau yang satu mengatakan saya pilih raja, yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begitu, itu sebetulnya merupakan cara, wasilah, ya, kan gitu. Nah, ini tidak bisa tidak bisa divonis gitu ya. Nah, ini yang salah kan begitu, memvonis apa yang pernah atau yang pada zaman Nabi. Karena sudah sering saya katakan bahwa di dalam Islam ada dua yang disebut ibadah mahdhur. Ibadah mahdhur ini yang tidak bisa mengalami perubahan sama sekali. Nabi mensyariatkan sholat dari dulu 5 waktu, mensyariatkan sholat maghrib 3 rakaat. Dari mulai disyariatkan oleh Nabi SAW sampai hari kiamat tidak akan pernah mengalami perubahan, ya. Tetapi kalau yang dikatakan muamalah, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam usulnya. Beliau mengatakan bahwa al-fatwa tatagayyaru bi taghayyuri zamani wal makan. Fatwa itu berubah menurut kondisi waktu dan tempat. Yang beliau maksud adalah muamalah, ya.
kan begitu. Yang beliau maksud adalah bahkan kalau para imam lain mendasarkan dasar perubahan hukum itu adalah karena sebab ilah, tapi kalau Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah mendasarkan dengan maslahah, bukan berdasarkan asbab. Jadi kalau beliau dasarnya perubahan hukum adalah maslahah. Jadi kalau maslahah di satu tempat dengan maslahah tempat lain itu berbeda, bisa saja hukum itu berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya. Sehingga ini bukan mempermainkan hukum, bukan, karena masing-masing punya aturan. Kan begitu. Imam Malik rahimahullah ketika beliau memberikan satu fatwa, akhirnya muridnya bertanya karena yang dikerjakan berbeda. Kemudian beliau berkata, hadzal amal wa dzaka fatwa. Ini amal yang saya kerjakan, tapi fatwa yang saya berikan kepada orang berbeda. Kenapa? Karena beliau mengambil yang lebih keras. Yang diberikan kepada orang awam adalah yang pokoknya. Ketika ditanya oleh muridnya, kenapa wahai imam berbeda? Apa yang kau ucapkan dengan dibilang hadzal amal yang kamu, tapi wadzaka fatwa, itu fatwa berbeda. Para ulama terdahulu mereka yusyaddidu ala anfusihim, mereka mengambil hukum-hukum yang berat untuk diri mereka sendiri. Tetapi yusahhiluna linnas, tapi untuk manusia, untuk orang awam beliau memudahkan. Ya. Ketika Nabi SAW mengirim sahabatnya, beliau mengatakan yassiru wa la tu'assir, mudahkan jangan mempersulit. Ya. Jadi taysir itu adalah manhaj dalam Islam, bukan rukhsah. Jadi salah kalau orang mengatakan bahwa kemudahan itu merupakan rukhsah dalam Islam. Tidak, itu merupakan manhaj, konsep. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyamakan imannya para orang awam dengan imannya para ulama. Misalnya, salah besar. Saya sudah sering mengatakan, marilah kita ajak orang awam ini kembali kepada Allah, ya. Karena surga bukan punya kita sendiri, ya. Surga punya semuanya, ya. Kita kenalkan kepada Allah, kita tanamkan mereka kepada iman kepada hari akhir, tanamkan kepada muraqabatullah, tanamkan kepada mereka untuk selalu konsisten menjalankan kewajiban, meninggalkan dosa besar. Itu adalah merupakan cara untuk mengajak mereka kepada Islam. Ya. Tapi pada saat sudah mulai masuk kemana yang jelimet-jelimet, yang kecil-kecil, nah disinilah akhirnya ditinggalkan. Karena tidak bisa kita menilai imannya, misalnya orang awam dengan imannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah misalnya. Salah besar. Yang terjadi adalah bukan orang simpati kepada Islam, yang terjadi justru mereka tidak senang akhirnya. Dan gitu. Al-jihadu fisabilillah misalnya itu thawabit. Ya. Tidak bisa diganggu gugat, di Quran jelas. Tetapi rinciannya itu yang disebut al-mutawajjih. Ketika ada seorang mau berjihad, lalu Nabi mengatakan ahayyun walidan. Apakah kedua orang tuamu masih hidup, kata Nabi? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, irji, pulang kamu, enggak usah ikut jihad. Fabirrahuma fafihima fajahid. Kamu urus dua orang tuamu yang sudah tua renta itu, disitulah jihadmu. Iya. Jadi ada aturannya. Jangan nanti kamu pergi jihad, berarti kamu bersalah dengan sunnah Nabi. Kan? Iya kan? Sekarang kalau kita lihat, misalnya Nabi mengatakan ketika ditanya ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah, Nabi mengatakan as-shalatu ala waqtiha. Kan begitu. Tapi di hadis lain ketika ada orang bertanya ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Beliau mengatakan birrul walidain. Di hadis lain ditanya amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Beliau mengatakan la ilaha illallah. Yang satu lagi ketika ditanya amal apa yang semua yang paling amal, beliau mengatakan Abdul amal idkhalus surur. Amal yang paling utama menggembirakan orang. Di hadis lain ditanya amal apa ya Rasulullah, Nabi mengatakan as-shadaqah. Hampir 20 hadis. Itu berbeda-beda. Dan kalau orang cuma tahunya yang satu, ya nanti kalau ada orang menunda. Sekarang kalau dokter misalnya, ya dokter harus mengoperasi, masuk waktu sholat, terus bilang harus berhenti operasinya dulu.
dengan dalil as-salatu ala waqtiha, aku belum matinya orang. Iya. Nah ini repotnya kalau cuma tahu satu. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena setiap orang yang datang kepada Nabi itu beda-beda. Orang yang suka meremehkan sholat, Nabi mengatakan sholat yang paling utama amalnya adalah as-salatu ala waqti. Orang yang kaya tapi bakhil, Nabi mengatakan amal yang paling utama buat kamu sedekah. Ya. Orang yang sering tidak bisa kontrol mulut, Nabi mengatakan amal yang paling utama zikir kepada Allah. Ya. Amal orang yang sering berantem melulu sama orang, Nabi mengatakan yang paling utama amal buat kamu adalah menggembirakan orang. Jadi setiap orang datang kepada Nabi, Nabi lihat kondisinya orang ini seperti apa. Jadi masing-masing pada tempatnya. Jadi omongan Nabi tidak kontradiksi satu dengan yang lain. Yang jadi masalah kalau orang dia tahunya cuma as-salatu ala waqtiha selesai. Ya, nggak peduli. Ya, kan repot nanti. Ya. Istrinya mau lahiran, bidanya bilang tunggu saya mau sholat dulu. Kan repot. Ya. Jadi kita harus tahu mana tempatnya, kan gitu ya. Itu yang penting. Harus tahu tempat-tempatnya sehingga tidak salah kaprah jadinya, kan gitu. Ya kan. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau sedang mengajar. Ya, ketika mengajar yang diajarkan mungkin penting. Ketika penting yang diajarkan, rupanya waktu itu Ibnu Abbas sudah sholat, sudah menjamak sholat. Ya, sudah menjamak sholat rupanya waktu itu ya. Karena yang disampaikan pengajarnya penting, sampai lama beliau mengajarnya waktu itu, zuhur asar. Rupanya ada orang menegur, tapi nggak pakai adab menegurnya. Beliau mengatakan as-sholah orang. Ibnu Abbas sebagai putra paman Nabi SAW dan seorang yang dapat kalau kita sekarang ijazah, yaitu ketika dia dibawa oleh pamannya Abbas masih kecil, Nabi suruh dibukakan mulutnya, lalu diludahi dengan lidah sucinya Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Iya, faqih fid-din artinya memahami agama dengan dalam, gitu ya. Lalu wa 'allimhu at-ta'wil, ajarkan dia tafsir, bukan hanya tafsir tetapi yang tidak dipahami orang. Ya, oleh sebab itu ketika Sayyidina Umar dikritik kenapa kok mereka punya anak sebaya dengan Ibnu Abbas, kok nggak ditaruh di depan gitu ya? Kenapa kok yang ditaruh di depan Ibnu Abbas? Ya kan gitu. Kata Sayyidina Umar, baik, nanti kamu bakal tahu jawabannya. Lalu suatu saat dikumpulkan, lalu Sayyidina Umar membacakan ayat Idza Nasrullah wal Fath wa yatanaza'una fil amri yang berwasfaqin laukana masing-masing ditanya. Kata Sayyidina Umar, coba aku mau tahu tafsirnya bagaimana. Tafsirnya artinya Allah gambarkan di sini bahwa nanti kalau sudah Fathu Makkah, orang pada masa Islam menunjukkan orang semuanya sudah tunduk kepada Islam. Terus Sayyidina Umar nengok kepada Ibnu Abbas, ahad kata kalau ya na'am ya Rasulullah, wah itu paman Rasul, apakah betul tafsirannya? Tidak. Bagaimana menurut kamu? Tafsiran itu adalah berita bahwa Allah sudah memberitahu bahwa umur Nabi akan berakhir. Kenapa? Kalau sudah Fathu Makkah orang sudah masuk, berarti selesai tugas Nabi. Kalau sudah selesai tugas Nabi, tidak turun wahyu lagi, berarti sudah. Terus kata Nabi, ma ra'aitu illa ma ra'aitu. Lalu kata Sayyidina Umar, sekarang kalian tahu kenapa aku dahulukan Ibnu Abbas dari yang lain, walaupun masih muda. Nah, pada saat dia ditegur karena dia tadi itu, lalu beliau marah karena yang negur ini nggak punya adab. Ya. Lalu beliau mengatakan, atu'allimuni sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu ammi. Apakah kamu mengajarkan aku sunnah Rasul sedang aku putra pamannya? Ya. Lalu beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yajma', Nabi menjamak sholat min ghairi khaufin, bukan karena takut, wala safarin, bukan karena perjalanan, wala matarin, bukan karena hujan. Lalu ditanya, kenapa? Kata Ibnu Abbas, Nabi tidak ingin mempersulit umatnya. Dari sini di antara Ibnu Sirin dan Ibnu Atha, ya, tokoh tabi'in dan beberapa para ulama yang lain
membolehkan orang menjamak di dalam kota, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ya, kalau ada udzur, misalnya dokter harus operasi besar, ya, operasi harus masuk misalnya dari jam 1, keluar operasinya sampai jam 7 malam misalnya. Nah di sini dokter sebelum operasi jam 1 dia jamak zuhur dengan asar, jamak takdim. Ya, jangan nanti bagi tengah operasi ditinggalin ininya dengan dalil as-sholatu ala waqtiha, keluar kamar operasi buat sholat asar. Kan begitu. Nah, di sini kita bisa menempatkan di tempatnya. Kan begitu. Tapi kalau dijadikan kebiasaan tidak boleh, ya, kan begitu. Atau istri ketika sudah berasa mau melahirkan misalnya, ya, dilihat jamnya. Nggak apa-apa sebelum ke rumah sakit dia jamak taklim misalnya, ya. Jadi dilihat kondisinya ya. Kemudian yang ketiga itu di dalam Al-Quran maupun ada yang disebut al-muhkamat. Al-muhkamat itu dari al-muhkamat itu sesuatu yang pokok, yang pasti. Jadi yang sudah jelas, ya, hukum-hukumnya sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, yang keempatnya disebut al-mutasyabihat. Mutasyabihat ini yang sebagian orang seakan-akan tidak jelas. Nah, hukum mutasyabihat dikembalikan kepada al-muhkamat. Jadi kalau ada ayat-ayat, ya, yang sudah baku, sudah pokok, nah, ada yang belum, misalnya kurang jelas misalnya, nah, itu dikembalikan pemahamannya kepada. Contohnya misalnya, saya bawakan dalam hadis ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ayat asyara. Nabi itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan waktu malam sholatnya 11 rakaat, tidak lebih tidak kurang. Lalu kana yusolli arba'an pada kesalahan tulihin nawasnya itu mau yusolli arba'an pada kesalahan tulihin nawasnya itu mau yusolli talatin. Dia sholat 4, jangan tanya panjangnya dan indahnya sholat Nabi kata Sayyidina Aisyah. Lalu sholat di sini cuma disebut 4. Iya. Lalu bagaimana cara sholat malam 4 rakaat? Nggak ada penjelasannya di sini. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya kembali sholat yang sudah diatur oleh Nabi SAW di dalam sholat 5 waktu. Nabi mengajarkan sholat 5 waktu itu ada tahiyatnya 4. Sholat asar berapa tahiyatnya? 2. Sholat zuhur, isya, kan gitu. Nah, jadi 4 yang dimaksud oleh Sayyidina Aisyah di sini sama dengan sholat yang awal yang sudah diajarkan Nabi. Jadi kalau kita mau sholat malam 4 rakaat sekaligus nggak apa-apa, tapi 2 kali tahiyat. Diperkuat oleh Sayyidina Aisyah di dalam hadisnya yang lain, beliau mengatakan wa fi kulli rak'ataini tahiyyah. Beliau menjelaskan setiap 2 rakaat Nabi tahiyat. Jadi sholat yang 4 yang tidak dijelaskan di hadis Aisyah disebut mutasyabih, dikembalikan kepada yang muhkamat, yang pokok, yaitu cara sholat yang sudah diatur oleh Nabi yang 4 rakaat. Jadi tidak berdiri sendiri. Ya, karena hadis Nabi sebagaimana Al-Quran menafsirkan satu dengan yang lain, maka ucapan Nabi juga begitu menafsirkan satu dengan yang lain. Karena tidak mungkin hadis Nabi itu paradoks satu dengan enggak. Orangnya yang tidak paham. Ya, tapi kalau hadis Nabi tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Karena ada yang disebut tadi itu umum, ada yang disebut misalnya pendek, ada yang dijelaskan di tempat lain. Ya, cara menjelaskannya. Ya, misalnya Nabi mengatakan dalam hadisnya la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali seorang dari kamu minum berdiri. Tapi ada riwayat lain Nabi pernah minum berdiri. Apakah Nabi mengingkari sabdanya kasyara? Tidak mungkin. Artinya apa? Dalam kondisi normal kita tidak boleh makan, minum berdiri. Tapi dalam kondisi darurat sekali-kali kalau tidak ada tempat dibolehkan. Jadi dua-dua riwayat Nabi itu bisa diatur, bisa dipakai. Jadi tidak mudah kita memvonis orang, tidak mudah menyalahkan orang, kan begitu. Ya, kan
Sehingga perbedaan pendapat itu sebenarnya sesuatu yang keniscayaan. Ya, nggak bisa di dunia ini satu. Saya sering gambarkan, kita punya anak, ya, anak sama-sama satu ayah satu ibu, tapi yang satu doyan tempe, satu doyan tahu. Terus mau dipaksain, ya nggak bisa. Yang satu doyanannya makanannya yang pakai santan, yang satu doyanannya yang sayuran. Itu aja sudah kita saksikan dalam kehidupan. Ya, bagaimana kita paksakan untuk satu apa? Satu pandangan, nggak bisa. Paham? Ya. Kemudian sedikit lagi. Lalu yang kelima, yaitu ada yang disebut hukmul asal, yang pokok. Sebelum kita membicarakan sesuatu masalah, maka hukum pokoknya itu harus kita paham. Misalnya al-amr, perintah itu adalah wajib. Kalau ada larangan adalah berarti haram dan seterusnya, ya. Nah, itu kalau ada misalnya yang dohirnya bertentangan, ya kita harus tahu apa alasannya, kenapa. Kan begitu. Ya. Misalnya kalau Allah katakan di dalam Al-Quran, innas sholata kanat 'alal mu'minina mawquta, ini hukum asal. Setiap sholat sudah ada waktunya. Jadi kita tidak bisa sholat sembarangan. Kalau berdasarkan ayat ini, berarti kita sholat di dalam perjalanan, sholat di luar kota, di dalam kota, tetap harus di awal waktu, harus di waktunya masing-masing, nggak bisa berubah. Dan ini hukum pokok, namanya alasan. Kapan bisa berubah? Berubahnya kalau yang punya agama itu sendiri yang mengatur. Lalu ada riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjamak di dalam safar. Berarti innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, berlaku di waktu kita di dalam kota. Ya, kalau di luar kota, Nabi menyontohkan pernah dijamak, sehingga dibolehkan karena ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kemudian ketika terjadi perbedaan berapa kali dan sebagainya sudah pernah saya jelaskan kemarin, ya. Sehingga oleh sebab itu masing-masing yang meyakini kekuatan dalil masing-masing itu tidak menjadi masalah selama dia tidak membawakan atau perbedaan itu tidak dijadikan sebagai alat untuk apa? Untuk perpecahan di kalangan umat, sehingga biasa-biasa aja sebenarnya, tidak masalah sebenarnya. Ya. Contoh misalnya seperti doa iftitah. Sebenarnya doa iftitah Nabi kan banyak, bukan satu doa iftitah Nabi itu banyak, ya. Tapi ada yang mengajarkan satu aja. Ketika ada orang baca doa iftitah yang lain, sesat tuh, doa iftitahnya beda. Lah yang salah siapanya? Yang salah kan ustaz. Lah orang awam tahu sesat nggak sesat dengar dari siapa? Dari ustaznya, kan begitu. Nah seharusnya ustadznya harus tahu lebih banyak. Doa iftitah Nabi itu banyak. Ya. Di antaranya yang malam panjang doa iftitahnya Nabi. Ya. Dari wajah itu dan seterusnya itu biasa dibaca malam, kadang kalau malam nanti kan sholat sendiri, nggak makmuman. Jadi Nabi bisa baca bebas panjang. Ya. Kalau kita hafal doa iftitah itu bisa kita baca gonta-ganti. Ya. Begitu juga rukuk sujud, bukan satu, bukan cuma sobian robel ada sebenarnya enggak, banyak. Ya. Ada subuh kudus, subuh malaikat ada. Iya. Ada yang apa namanya? Allahumma fidhi dan bikul lagi kau jika wanan kewasirah. Ya, ada lagi. Banyak sebetulnya doa. Nah, kalau kita hafal, kita baca, datang ganti. Semuanya datang dari Nabi. Sehingga ketika ada perbedaan, sebetulnya biasa-biasa aja sebetulnya. Kan begitu. Ya. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir saya sampaikan. Sebetulnya saya lebih senang kalau banyak lain jawab, jadi berarti yang saya sampaikan dipaham gitu ya. Yang keenam, yang disebut al-aulawiyat, artinya prioritas mana yang harus disampaikan. Iya. Jadi jangan yang disampaikan tinggal itu aja. Sekarang saya tanya, kalau ada orang, mungkin saya udah singgung waktu kemarin, misalnya ada orang ngasih kita ayam panggang dari restoran yang paling terkenal di Jakarta. Tiap hari dikasih ayam panggang seminggu sebulan, bosan nggak? Ya bosan. Nah kalau sampai ketemu tinggal beda dulu. Iya. Dia yang dengar juga pusing. Iya. Kan gitu. Seharusnya di mana tempatnya seperti Nabi tadi. Iya. Ketika dia sholatnya kurang, yang kita tanamkan dia sholatnya. Iya.
Ketika dia misalnya kaya raya tapi kurang bersedekah, kurang perhatian kepada sesama, kita sampaikan hadis Nabi yang kewajiban dia untuk memperhatikan sesama. Ya, kan begitu. Ketika ada orang yang misalnya banyak menghabiskan waktu untuk yang tidak berwarna, kita jelaskan tentang fungsi waktu dalam Islam, kan begitu. Jadi masih karena pembahasan dalam Islam luas, jadi jangan cuma satu aja. Ya. Dan satu yang saya ingatkan, saya selalu mengatakan bahwa setiap manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan di dalam diri. Jangan yang ketika kita menyampaikan Islam, usahakanlah kebaikan itu yang kita tangkap, jangan keburukannya. Ya, kalau kita misalnya kita menangkap kebaikannya, insya Allah dia itu akan terbuka hatinya dan akan menerima. Tapi kalau yang kita dahulukan keburukannya, itu repot. Saya sering bilang, maling masuk rumah kita teriakin maling, ngamuk ya. Maling masuk rumah kita mau ngambil barang, kita bilang maling, ngamuk dia. Ya, lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita sama muslim banyak yang sebetulnya mereka tidak tahu. Ya, tapi kalau kita jelaskan dengan yang baik, dengan akhlak yang baik, maka saya katakan keberhasilan di dalam kita menyampaikan Islam ini, fungsi yang pertama adalah ikhlas. Orang menyampaikan Islam itu ada dua, ada yang menggiring orang untuk dirinya, ada yang menerangkan Islam untuk diajak bersama-sama ke surga. Yang berbuah itu yang kedua tadi. Kalau yang menggiring kepada dirinya susah. Iya. Kita jangan menggiring orang kepada kita, tidak. Tapi kita mengajak orang mari sama-sama kita, insya Allah bersama-sama bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ajak. Ya. Yang paling pokok. Yang kedua yang saya katakan kemarin harus dengan al-akhlaqul karimah. Itu. Kalau tanpa akhlak nggak bisa. Akan rusak semuanya. Yang baik jadi buruk. Ya, saya sering mengatakan bahwa Allah sendiri aja yang menciptakan kita masih mengakui kebaikan orang. Pemaya amal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, bagaimana kita hanya memfokuskan orang kepada keburukannya, iya kan? Bagaimana kita mau ajak dia kepada Islam yang baik? Ya, kalau kita yang salah, kita lihat misalnya dia salah, oh, kamu sholatnya nggak benar, nggak orang digituin, katakan, bagian nggak sholat, kan salah, begitu. Ya, kalau orang sholatnya tidak baik, misalnya ada yang salah, kita aja, masya Allah kamu sebetulnya udah bagus sholatnya, tapi ada sedikit aja yang kurang. Ada sedikit aja gitu ya. Kan dia tidak tidak tersinggung ya. Kan begitu. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dan ditizila. Coba bayangkan. Ini sahabat banyak, sahabat udah pada matanya udah mengamuk. Ya, ya Rasulullah, saya ngerjakan semuanya nggak apa-apa, cuma tolong izinkan saya zina aja. Ya, dia bilang saya nggak bisa meninggalkan zina, itu nggak bisa. Pekerjaan yang paling saya senangi apa? Zina. Coba kita lihat jawabannya. Kalau jawabannya seperti saya sekarang, nggak tahu. Ya, yang terjadi akhirnya perang saudara nanti ya. Nabi mengatakan, akak dan kamu mau kira-kira kalau orang menzinai ibu kamu? Bilang tidak. Bilang, demi Allah saya nggak mau. Kalau ada orang menzinai saudara kamu perempuan, nggak mau. Kalau ada yang menzinai bibi kamu, nggak mau ya. Kalau kamu menzinai perempuan itu, kalau nggak ibunya si Anu, bapak saudaranya si Anu, bibinya si Anu. Ya, lalu Nabi pegang dadanya. Nabi mengatakan Allah maghfir lahu dzambah wa tahhir lahu qalbah. Wah, misalnya balik. Nabi mengatakan, ya Allah, bersihkan semua kalbunya dan tutup semua dosa-dosa. Lalu dia mengatakan, demi Allah, sebelum saya masuk masjid menemui Nabi, zina adalah perbuatan yang paling saya cintai. Tapi demi Allah, sekarang tidak ada perbuatan yang paling saya benci kecuali zina. Jadi yang kita kehilangan sekarang adalah azmatul akhlak, ya, krisis akhlak yang kita dari para ustadz-ustadz kita yang lebih mengutamakan. Makanya saya katakan harus ada dua. Ya, yang kita butuhkan sekarang adalah fuqaha mutasawwifun, fuqaha sufiyun, dan
sufiyun fuqaha. Itu yang kita ingin. Para ahli fikih tapi dia sufi, artinya dia mendahulukan hati, ya, mendahulukan kelembutan, ya. Tapi harus sufi, tapi juga fuqaha. Kenapa? Kalau cuma fuqaha tapi tidak sufi, yang akhirnya bawanya ngamuk dulu, ya, kasar akhirnya. Tapi kalau cuma sufi tapi tidak ada fikihnya, yang terjadi semua amalan dikerjain, nggak peduli ada contoh nggak ada contoh, pokoknya, nah akhirnya ibadahnya juga ngarang-ngarang sendiri ya. Jadi harus dua-duanya, Ya, makanya saya sering mengingatkan kalau sekarang perbanyaklah membaca buku-buku ar-rafa, buku-buku yang melembutkan hati, ya, untuk menjaga hifdzul lisan, menjaga kelembutan hati. Dari buku karangan ulama-ulama kita terdahulu seperti Syekh Ibnu Qayyim, kemudian Abi Hamid Al-Ghazali, ya, kemudian Ibnu Jauzi seterusnya. Itu buku-buku mereka adalah buku yang penuh keberkahan karena mereka menulis dengan hatinya, bukan menulis dengan tangannya. Mereka menulis dengan hatinya ikhlas karena Allah, sehingga Allah buktikan sampai sekarang tulisan-tulisan mereka itu bisa merubah orang. Itu yang kita inginkan, ya. Jadi yang kita inginkan bukan kulitnya, tetapi merubah hati, itu yang kita inginkan. Ya, sehingga ketika orang, kemarin saya katakan di satu tempat saya diminta bicara, saya bilang kalau ada kita duduk dengan seorang, apapun namanya dia, ustadz, profesor, apa, kalau kita duduk dengan dia, tapi tidak membuat kita terenyuh dan tidak membuat kita dekat kepada Allah di hari akhir, tidak membuat kita ingat Allah, jauh orang. Percuma, tidak ada gunanya. Seorang alim yang bermanfaat adalah kalau kita dekat kepada dia, kita akan berasa dekat kepada Allah. Setelah kita meninggalkan dia, kita teringat dosa kita, kita teringat kesalahan-kesalahan kita. Setiap kita dekat dengan dia, nafsu kita untuk beribadah itu meningkat. Itu tanda bahwa Allah berikan keikhlasan kepada orang tersebut. Itulah yang kita inginkan, mudah-mudahan. Jadi dari awal tadi kita tahu mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Jadi tidak mesti sama, gitu ya. Mana yang lebih diutamakan. Nah, misalnya di satu tempat yang lebih diutamakan, misalnya kita bicara soal sosial, misalnya. Di tempat lain yang lebih utama kita bicara soal ibadah. Di tempat lain kita bicara soal misalnya tentang birrul walidain dan lain-lain. Jadi kita harus tahu keadaannya. Gitu. Jadi tidak sama masing-masingnya. Baik, atau barangkali mau ada yang ditanyakan? Ya. Sampai 7:30. Iya. Ustaz, saya mau menjawab. Boleh, silakan. Sebetulnya saya lebih senang kalau lebih banyak pertanyaan, jadi nggak monolog gitu ya. Enak kalau gitu. Karena saya biasanya kalau di tempat lain lebih banyak yang nanya daripada menyampaikan. Ya karena ya insya Allah sama-sama berbagi. Sebenarnya cuma Ustaz Fahmi kalau bikin apa, kalau bikin iklan itu terlalu bombastis sebenarnya. Iya. Sebenarnya saya nggak ada apa-apanya sebenarnya, cuma beliau aja yang membesar-besarkan. Iya. Sebenarnya saya datang kemarin lebih banyak belajar daripada sebab di sini ustaz-ustaznya kan udah banyak. Iya. Ustaznya udah banyak sebenarnya. Gitu. Tapi mudah-mudahan insya Allah sama-sama kita wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, insyaallah. Mudah-mudahan. Baik, Ibu, ada yang ditanyakan? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju sekali apa yang telah Pak Ustaz uraikan dan jelaskan, memang benar. Bapak Ustaz tadi saya menyimak dan saya resume bahwa tentang wudhu itu juga lihat situasi dan kondisi. Contohnya seorang yang sakit itu kena air panas, dengan sendirinya nggak langsung pakai kan, dalam keadaan sakit itu boleh dengan tayamum, termasuk orang sakit yang sudah payah. Jadi memang betul lihat situasi dan kondisi, tidak memberatkan, karena Allah sifatnya tidak memberatkan hambanya. Jadi itu. Terus apa yang katakan kita tadi, bukan saja seorang dokter, tetapi juga seorang pilot yang muslim yang akan terbang waktunya 10 jam itu seperti Mekah, itu juga harus dijamak. Jadinya tadi uraiannya saya sangat setuju, tapi banyak contoh-contoh yang belum kita ada.
Tentang sholat juga Pak Ustadz ada beberapa keadaan. Ada yang sholat kendaraan atau di kereta atau di mobil. Tapi ada juga orang yang sholat dalam pergian jauh piknik. Itu memang ada yang tidak dijamak, tapi kalau dalam Rasulullah kan dipermudah. Jadi ada apa peneringanan itu untuk yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sedangkan sholat zuhur sama sholat asar 4 rakaat karena dalam perjalanan jauh. Jadi kan boleh dirubah itu yang 4 jadi 2. Yang 4 jadi 2 jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, bukan begitu Pak Ustaz. Terus saya pernah menambahkan lagi di bawah seorang muslim karena ini suatu kewajiban ada pokok hukum yang tidak bisa ditawar-menawar. Kalau memang dia sakit, pusing boleh duduk. Kalau nggak boleh duduk, dia boleh berbaring. Kalau nggak berbaring, dia sakit matanya meremelek. Kalau mereka isdet sebagai orang karena saking wajibnya. Baik. Itulah Ustaz. Jadi begini, saya pernah dialog, saya kan ngajar di Bekasi, saya sudah naik 19. Saya ngobrol sama itu yang waktu saya ngobrol, Pak gimana jelas ini jangan tinggalin sholat. Itu dia biasa mungkin saya ngajar, dia nanya kan saya ngajar. Iya Pak Ustaz, saya cuma ini ya kalau saya kebetulan bisa sholat, saya sholat. Jadi saya bilang sholat itu bukan kalau bisa, mau wajib saya bilang. Iya, bukan repot Ustaz. Oh gitu ya. Sebenarnya gampang sih sholat saya bilang. Saya bilang kalau Bapak mati nabrak belum sholat gimana? Saya bilang begini, Bapak kan setiap hari dari Jilitan ke Keranji kan gitu ya. Sekarang begini, kalau kira-kira pada waktu masuk adzan, saya bilang ketika begitu adzan dekat masjid masuk Bapak, lalu jamak dengan asar kalau bisa. Ya, kalau Bapak memang harus sampai malam. Sudah. Nah kalau kebetulan penuhnya waktu dohor, saya bilang penuh nanti mau asar, Bapak buru-buru masuk ke masjid, dohor asar nanti, boleh. Saya bilang. Jadi jangan tinggalkan. Oh saya baru dengar. Iya. Jadi kalau gitu boleh. Tapi saya bilang kalau memang Bapak masih bisa jaga waktu, ya itu bagus. Ya udah saya usahakan. Jadi jangan sampai ngumpulin duit nggak sholat, saya bilang rugi. Saya bilang oh iya. Jadi sebenarnya mereka itu kalau saya lihat artinya masih baik sebetulnya ya, cuma nggak ngerti aja sebetulnya ya. Tapi kalau kita ajari dengan baik, kita berikan sesuatu yang baik, itu insya Allah mereka bisa menerima sebenarnya. Banyak saya terlibat dialog begitu banyak ya. Jadi akhirnya mereka merasa ternyata gampang ya Islam. Saya yang bilang susah saya pasti. Islam itu gampang, nggak susah. Tapi jangan digampang-gampangin saja. Ya, gampang Islam itu nggak ada yang susah apa. Ya, kalau orang sakit nggak bisa puasa boleh. Saya bilang dia tidak puasa kemudian dipakai di hari lain. Saya bilang gitu. Ya, jadi ini ringkasnya seperti saya katakan tadi bahwa tergantung bagaimana. Jadi si ustadz ini ibaratnya seperti yang mengemudikan gitu ya. Kalau yang mengemudikan ini bisa membawa dengan baik, ya insya Allah si penumpang akan sampai ke tujuan masing-masing dengan selamat. Ya, jadi tergantung sebenarnya. Jadi saya katakan tadi bahwa materi ini sebenarnya ustadz duluan yang harus paham sebenarnya. Nah, kalau dia tidak paham, itu bisa saya tadi katakan misalnya cuma yang dijadikan misalnya yang berjihad. Akhirnya semuanya afdhal amal jihad, nggak ada amal lain. Akhirnya orang dipaksa-paksa untuk jihad. Akhirnya ngawur. Kan gitu. Jadi harus tahu kondisinya masing-masing di tempatnya sebetulnya. Ya, sehingga dia bisa menempatkan masing-masing atau hadis itu pada tempatnya. Masih ada yang ditanyakan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan pertama, dalam hadis itu ada hak di antara hak muslim yang lainnya itu adalah kita mensoha, mensohu. Iya. Jadi kadang-kadang kita ingin memberi nasihat pada saudara kita itu kalau
kalau dia nggak curhat ataupun minta nasihat, kadang kita segan apa namanya itu hak itu kita menunggu ketika dia minta nasihat baru kita nasihat. Okay. Yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita miris dan prihatin itu ketika kenapa fatwa ataupun nasihat ulama itu sekarang kurang didengar itu, kurang punya pengaruh, sehingga kadang-kadang mudah dipermainkan oleh media. Kadang-kadang ini kita sebenarnya menangis ya, karena apalagi majelis ini, majelis ulama, bukan satu ulama gitu. Tapi itu diabaikan, bahkan ini bisa dipermainkan oleh media. Ini apa yang salah gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau hadis itu memang kalau dalam bahasa Arab tidak semata sini itu ditolak ya. Jadi kalau dia minta nasihat, jadi nasihat itu ada dua sebenarnya. Ada yang memang karena diminta, ya, diminta. Ada yang tidak. Kalau yang tidak, misalnya dengan teman kita sudah dekat, misalnya ya. Kalau orang baru kan tidak mungkin tidak, ya kan? Kalau orang baru, kalau kita menasihati dia, salah kan dia. Kalau misalnya sesama teman kita, misalnya kita udah dekat, dia udah biasa jalan dan sebagainya, ya itu nggak masalah dia tanpa dia tanpa dia minta ya. Itu masuk dalam watawasol dan pakai watawasol sebetulnya. Kemudian juga cara kita memberi nasihat juga penting kan gitu ya. Jadi mungkin kita tidak perlu jangan di depan orang misalnya ya. Itu kan teknik-teknik itu perlu dijaga, ya kan? Mungkin dia baik, tapi karena caranya kita salah, akhirnya dia malah tidak menerima kan gitu ya. Paham ya? Kemudian kalau yang ditanyakan tadi, kembali lagi saya katakan, yang salah sebetulnya bukan umatnya, bukan medianya. Kenapa kok seperti itu? Yang salah sebetulnya adalah para ulamanya sendiri. Saya bahkan contoh dulu Presiden Somalia sebelum dia dijatuhkan, Ziyad Barre, pernah kejadian dia berkumpul dengan dia seperti itu intinya, di situ ada Homer dan lain sebagainya. Ya. Lalu dikatakan ada serombongan ulama datang. Dengan siapa masuk? Bertemu. Ya. Selang beberapa waktu ada satu ulama yang mau bertemu. Dan langsung Presiden Ziyad Barre mengatakan tunggu. Dia pernah bersihkan ini semuanya. Ya, baru ulama yang lain pada kaget setelah selesai. Ini pertanyaan Bapak tadi, bukan satu ulama, majelis banyak. Saya dengan senyum-senyum Barre mengatakan betul mereka banyak, tapi mereka itu tidak lebih dari orang yang mencari harta, menjadi kedudukan. Ya. Tapi kalau yang satu ini, baik, ini ulama Rabbani. Jadi seperti Nabi mengatakan, kalau seseorang itu yang dicari bukan Allah, maka Allah buat semua orang tidak takut kepada dia, bahkan dia takut kepada yang lain. Tapi kalau orang itu takut kepada Allah, Allah buat ada nur haibahnya, sehingga semua orang. Jadi kalau kita lihat sekarang kenapa fatwa-fatwa kita tidak didengar, yang lebih harus koreksi diri ulamanya dulu. Kenapa? Ada apa? Ya, saya tanya, apakah ada berani, misalnya media dan lain sebagainya, yang berani mentertawakan atau mengejek atau bicara sembarangan terhadap misalnya fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan atau oleh almarhum Ustaz Hasan misalnya, atau almarhum misalnya Buya Hamka, atau yang pernah dikeluarkan ulama-ulama kita yang terdahulu misalnya banyak Ahmad Dahlan. Kenapa? Karena yang keluar dari ulama dahulu saya katakan dari hati tadi itu, karena dasarnya ikhlas, karena Allah tidak punya kepentingan. Ya. Nabi mengatakan di dalam salah satu hadisnya bahwa mantola badin mali arba dakhalan. Siapa yang nuntut ilmu karena 4 masuk neraka. Nabi pastikan. Pertama liyubahi bihil ulama. Yang kedua liyumali bihil sufaha. Ya. Yang kedua liyubelai wujuhun nas. Ya. Yang keempat kata Nabi untuk bil umara. Jadi ada 4. Dia nuntut ilmu 4 tujuannya. Pertama untuk membanggakan di depan para ulama, dia hebat. Yang kedua untuk mendebat orang-orang bodoh, kerjaannya cuma begitu. Yang ketiga yang saya bilang tadi,
Dia ingin mencari perhatian orang. Kalau dia menyampaikan ilmu yang hadir sedikit, dia kecewa. Mau ngapain ya sedikit, emang saya siapa? Gitu ya. Nah, dia pengen banyak orang. Saya bilang kalau banyak orang di mall sana banyak. Iya. Gitu. Yang keempat kata Nabi kepada para Umar, dia mendekat. Apa yang dicari kata Nabi? Al-mal, dia cari harta. Kan gitu. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, sepuluh-puluhnya ulama kalau ditanya waktu mau ditemui kemana? Oh dia sedang bersama di istana. Itu zaman dulu, gimana kalau sekarang? Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi setelah dia mencari harta, yang kedua dia cari apa? Kedudukan. Ya. Kemudian mencari al-manzilah. Lalu artinya ini semuanya penyakit ya. Jadi ilmu kalau seorang menuntut ilmu karena Allah, dia akan meningkat derajatnya. Allah sejajarkan di Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi Allah sejajarkan kesaksian para ulama dengan Allah dan para malaikat. Ini yang rubbaniyun namanya. Tapi kalau yang sudah menjual ilmu, na'udzubillah, kalau diistilahkan para ulama terdahulu di buku-buku para ulama terdahulu seperti Imam Ghazali dan lain-lain, itu diutamakan ulama dunia dan ulama akhirat. Jadi kalau ulama dunia dikasih kulitnya, na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau ulama akhirat itu yang saya bilang. Setiap kita duduk dengan dia, itu kita berasa dekat kepada Allah. Kita ingin selalu beribadah kepada Allah. Iya. Kenapa? Karena yang keluar bukan dari mulutnya, yang keluar dari hati. Ya, kalau yang keluar dari mulutnya nggak ada gunanya, percuma. Ya, itu nggak ada gunanya. Jadi itulah kalau saya seperti yang saya katakan tadi bahwa marilah kita kembali mengoreksi diri kita masing-masing ya. Kita berusaha memasang niat yang baik dan kita selalu koreksi diri kita sendiri, muhasabah nafs. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar, hisablah diri kalian sebelum kalian hisab oleh Allah ya. Kita jangan sampai ada penyakit-penyakit yang merusak keikhlasan kita ini, akhirnya kita akan sia-sia di hadapan Allah. Yang selalu saya ingatkan di berbagai kesempatan, saya katakan yang paling kita takutkan adalah pada saat orang menganggap kita baik, tetapi Allah mengatakan kita tidak baik. Itu yang kita takut. Ya, makanya marilah kita, salah satu obat yang paling mujarab adalah banyak membaca buku-buku ulama terdahulu. Ya, itu merupakan obat yang paling paten. Ya, untuk kita kembali kepada Allah. Biasakan kalian sudah bisa membaca kita sebelum tidur, walaupun sedikit. Ya, baca buku mereka. Ya, buku Imam Ghazali, buku Ibnu Qayyim, buku Ibnu Jauzi, ya, buku semua kita mereka. Ya, kita baca sedikit-sedikit, ya, sebagai sebelum tidur. Itu menjadi satu obat yang paling paten untuk kita bisa meredam nafsu-nafsu bulu kita. Nafsu ini disanjung, nafsu ini dipuji, nafsu ini menjadi harta dan lain sebagainya. Karena orang-orang yang ikhlas itu adalah yang tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Ya, seperti kemarin saya mungkin sudah saya bawakan, Nabi mengatakan orang ikhlas itu idza hadaru lam yu'raf. Kalau dia hadir tidak kelihatan, tidak dikenal orang. Ya, tapi wa in ghabu lam yuftaqu. Kalau dia tidak ada nggak dicari orang. Tapi kata Nabi ulai sama suami mudah, tapi mereka lentera petunjuk. Bihim tanjali kullu dhulma. Segala permasalahan hanya mereka yang bisa menyelesaikan. Tapi yang kenal dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mudah-mudahan kita sama-sama memperbaiki diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita bisa sama-sama di bawah panji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa masuk surga. Jadi kita kumpul malam ini bersama-sama. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa kumpul juga bersama Nabi kita dan melihat wajah beliau, ya, dan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga mudah-mudahan. Ya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.